Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada suatu senja yang lengang, seorang wanita dari Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka atau perhiasan yang menempel di tubuhnya. Badan yang ramping dan mukanya yang ayu tidak dapat menutupi kepedihan yang tengah merayuk hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Musa alaihi salam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu berjalan masuk dengan kepala yang terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai perempuan?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawabnya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu pun akhirnya bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal dunia." Ucap wanita itu menangis sejadi-jadinya. Mendengar itu, Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang beliau menghardik, "Perempuan bejat, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah Ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan matanya karena merasa jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati hancur luluh keluar dan melangkah terantuk-antuk dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa bejat perbuatannya. Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terkejut. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penjinah dan pembunuh itu?" Kata Nabi Musa dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," kata Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali padanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah. Bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Perlu diingat, meskipun dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada zina, bukan berarti zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina karena termasuk kategori dosa besar di samping syirik dan membunuh anak karena khawatir miskin. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sahabat yang beriman, seseorang yang melakukan zina, maka hilanglah sifat-sifat mulia dari dirinya dan dicabutlah nur keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kedua perkara ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dunia menyimpan berbagai misteri yang saat ini masih belum banyak yang menemukan secara logika maupun nalar. Tetapi banyak juga penemuan-penemuan benda aneh yang mungkin tidak masuk akal dan mungkin menyeramkan. Berikut 7 temuan aneh yang pernah ditemukan di dunia. Di antaranya, 1. Peta Piri Reis. Peta tersebut ditulis oleh seorang admiral angkatan laut Turki bernama Piri Reis. Peta tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1929. Yang membuat para ilmuwan kagum dan terkejut dengan peta tersebut adalah si pembuat peta menggambarkan bentuk daratan yang akurat. Peta tersebut menggambarkan benua Eropa, Afrika Utara, Brasil, dan Antartika. Bukan hanya keakuratannya saja, tetapi peta tersebut bisa menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan 300 tahun kemudian. Peta tersebut menggambarkan benua Antartika dengan detail dari wilayah yang tertutup es selama 6.000 tahun. 2. Mantra sihir Timur Serbia. Sebuah penemuan gulungan yang pernah ditemukan di timur Serbia bersama jasad manusia yang meninggal sekitar 2000 tahun lalu. Lalu gulungan yang dibawanya terbuat dari emas dan perak yang berisi mantra sihir. Konon di dalamnya terdapat kekuatan baik dan jahat yang berada di dalamnya. Dan peneliti berusaha untuk menerjemahkan tepat apa yang mantra tersebut katakan yang menggunakan abjad Yunani. Mantra biasanya ditulis untuk membawa manfaat maupun kutukan bagi mereka yang hidup. Mereka kebanyakan berisi ramuan cinta, agar seseorang jatuh cinta, namun ada pula yang berisi kutukan. Meski belum berhasil diterjemahkan, tulisan tersebut akan membawanya pada malaikat atau iblis, dan muncul keyakinan bahwa tulisan tersebut tidak ditulis oleh manusia melainkan iblis. 3. Komputer kuno. Komputer merupakan teknologi canggih yang ada saat ini, tetapi ada penemuan yang mengejutkan banyak pihak. Penemuan benda tersebut dipercaya sebagai penemuan komputer pertama di dunia. Mekanisme Antikythera, sebuah benda yang mirip benda jam, ditemukan di pulau Antikythera, tepatnya Yunani pada tahun 1902. Benda tersebut memiliki usia kurang lebih 2000 tahun. Para ilmuwan berpendapat bahwa benda tersebut digunakan untuk meramalkan posisi bintang. Desain benda tersebut begitu rumit membuat para ilmuwan kebingungan. Bagaimana bisa benda serumit itu ditemukan atau ada di zaman dahulu? 4. Gua Longyu. Gua tersebut merupakan sebuah gua buatan manusia pada zaman dulu. Gua tersebut dibuat oleh orang-orang Tiongkok pada tahun 2012 sebelum Masehi. Luas gua ini sebesar 30.000 mil. Gua tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1992, sekaligus menjadi penggalian bawah tanah terbesar saat itu. Gua tersebut juga membuat para arkeolog dan ilmuwan bingung karena ukuran gua ini amat besar. Diperkirakan gua tersebut dibangun dengan membutuhkan lebih dari 1000 orang untuk membangun gua megah tersebut. Namun hal tersebut hanyalah hipotesis awal, faktanya sampai saat ini belum ditemukan alat-alat kuno untuk membangun gua tersebut dan tidak ada literatur yang mendukung tentang gua tersebut. 5. Kodeks Gigas. Kodeks Gigas adalah kitab yang terkenal dengan sebutan The Devil Bible, memiliki tinggi 36 inch, lebar 20 inch, dan tebal 8, inch, berisi 320 halaman. Namun pada suatu waktu 10 halaman terakhir telah dipotong. Juru tulis yang menciptakan The Devil Bible tidak diketahui. Para peneliti percaya bahwa buku ini adalah ciptaan dari satu orang. Mitos yang beredar dari kitab ini adalah konon kitab Kodeks Gigas ketika diciptakan melibatkan iblis, karena beberapa halaman di beberapa bagian terdapat gambar iblis. Kemudian mitos lain yang paling terkenal adalah juru tulis dari kitab tersebut menukar jiwanya dengan iblis untuk menyelesaikan buku tersebut dalam satu malam.
6. Baterai Baghdad. Baterai merupakan sebuah benda yang dapat menghantarkan arus listrik yang biasa kita gunakan untuk mengisi alat-alat elektronik. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di Baghdad, Irak. Penemuan baterai tersebut membuat para ilmuwan heran dan kagum, karena benda ini memiliki ciri dan fungsi yang sama dengan baterai pada zaman dahulu, padahal penemuan ini berasal dari tahun 250 sebelum Masehi. 7. Surat Iblis tahun 1676. Sebuah surat diyakini berusia lebih dari 300 tahun ditemukan. Tulisan tersebut ditulis oleh seorang biarawati bernama Maria yang mengaku kerasukan setan. Surat tersebut ditemukan pada tahun 11 Agustus 1967. Wajah biarawati tersebut diselimuti tinta dan tangannya memegang sebuah surat yang konon ditulis oleh iblis dengan tujuan menjauhkan dari Tuhan dan menuju kejahatan. Surat tersebut kini diletakkan di Museum Silsilia. Untuk menafsirkan maknanya di mana 14 kode tertulis membuat penelitian kewalahan. Surat tersebut menyebut Tuhan sebagai beban berat. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan berpikir bahwa Dia bisa membebaskan makhluk hidup. Sahabat yang beriman, itulah 7 penemuan aneh yang ditemukan di dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.